Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang tergabung di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita akan lanjutkan sesi terakhir dari surat Yakobus, masih bersama Pak Seto, beriman dan berhikmat. Salamnya penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau. Hari ini sesi terakhir, sesi kelima, nanti akan membahas surat Yakobus yang bab 5 ya. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Helmi. Silakan Pak. Baik, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan kepada kami, atas segala pemberian anugerah berkat, di mana pada malam hari ini kami dalam keadaan sehat, dapat belajar bersama sesi terakhir daripada surat Yakobus. Ya Bapa, terangilah hati kami, jiwa kami, agar apa yang Pak Seto sampaikan dapat kami serap semua, dan kami dapat merenungkan sedalam-dalamnya. Ya Bapa, kami mohon juga agar semua peralatan, baik internet, dan semuanya berjalan baik, agar kami dapat menyimak pengajaran dari Pak Seto. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Helmi. Baik Bapak Ibu, kita langsung dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan Malam. saudara-saudara semua. Malam ini kita akan melihat surat Yakobus bab 5. Ada beberapa hal yang disampaikan di bab ini yang bisa dikatakan mungkin paling keras, itu di ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian berikutnya ya ada nasihat untuk bersabar, lalu bagaimana dengan situasi ketika ada anggota jemaat yang mengalami penderitaan, kemudian kalau ada yang bersalah gitu. Nah, nanti bisa jadi Bapak Ibu akan menemukan atau memahami beberapa sakramen yang dilakukan yang ada di dalam gereja Katolik, itu yang mendapatkan pendasaran dari Yakobus bab 5 ini. Jadi sekarang silakan Bapak Ibu ke surat Yakobus bab 5. Kita lihat mulai dari ayat 1. Di sini kita akan lihat begini. Dalam jemaat yang dihadapi oleh Yakobus, itu ada kesenjangan untuk soal ekonomi, ya. Kesenjangan dalam hal ekonomi di antara anggota jemaat, dan kemudian di dalam jemaat ada yang kaya, ada yang miskin, gitu ya. Kalau relasi, terutama sikap orang kaya itu baik-baik saja, mungkin tidak akan ada konflik. Kita sudah melihat misalnya di bab 2, ini dalam pertemuan jemaat, tempat duduk dibedakan menurut kepemilikan harta gitu ya. Yang datang dengan pakaian bagus, dengan cincin emas, mendapatkan tempat yang terhormat. Yang pakaiannya enggak bagus, pakaiannya buruk, disuruh duduk jauh-jauh, atau malah di lantai di dekat tumpuan kaki orang yang mengundang atau yang memiliki tempat pertemuan. Nah, di bab 5 ini kita lihat
Ada sekali lagi kata-kata yang keras yang disampaikan oleh Yakobus. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Bapak Ibu nggak usah tersinggung kalau membaca teks ini. Ini Yakobus tidak bicara tentang semua orang kaya dari sepanjang zaman. Jadi kalau orang punya kebiasaan mengutip ayat tanpa memperhatikan secara keseluruhan, maka tidak akan ada yang berani mengutip teks ini. Atau kalau mengutip akan melihat-lihat dan menggunakannya untuk mengecam, menyakiti, merendahkan orang lain. Belum selesai jadinya ya. Jadi kalau mengutip ayat, ya kalau diambil ayat satu saja, nanti bisa salah menempatkan dan salah memahami. Kenapa orang-orang kaya itu diingatkan supaya mereka menangis dan meratap? Lihat ke ayat 2. Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Masih keras kan? Kalau membaca sampai dengan ayat 3, ini seolah-olah Yakobus masih bicara tentang orang kaya pada umumnya. Kalau kita tidak memperhatikan latar belakang dan teks-teks lain di dalam surat Yakobus, sekali lagi kita bisa salah memahami. Nah, kembali. Mengapa Yakobus itu menyampaikan kata-kata yang keras terhadap orang-orang kaya? Dan siapa orang-orang kaya yang dimaksudkan? Itu baru kelihatan di ayat-ayat selanjutnya. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladang. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah, kita memperhatikan 6 ayat ini dulu. Kalau Bapak Ibu melihat ke ayat 4, langsung bisa mengidentifikasikan orang-orang kaya yang dimaksudkan oleh Yakobus. Ya, mereka anggota jemaat. Dan kemudian rupanya mereka adalah orang-orang yang memiliki ladang. Ya, ladang yang luas tentu saja. Dan kemudian untuk mengurus ladang mereka, ada banyak orang yang bekerja. Yang menuai, kemudian menyabit panenan, dan tentu saja itu hanya pekerjaan di akhir ya. Sesudah gandum dipanen, ladang akan dibersihkan, kemudian akan dilakukan penanaman bibit atau benih gandum kan ya. Dan itu semua adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang secara ekonomi lemah. Nah, orang-orang yang memiliki tanah yang luas ini memiliki, lihat, buruh, pekerja yang banyak. Dan kemudian dia mendapatkan kekayaan tentu saja dari hasil ladang. Kembali lagi, untuk mengurus hasil ladang mereka, ada banyak orang yang terlibat. Nah, kemudian lihat kembali ke ayat 4.
telah terdengar teriakan besar. Karena upah yang kamu tahan dari buruh dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi orang kaya pemilik ladang ini rupanya mengabaikan pemberian upah. Nah sekarang begini, namanya orang bekerja di ladang ya, nggak ada gaji bulanan, jaminan kesehatan nggak ada, pensiun apalagi. Yang ada, Bapak Ibu silahkan mengingat saja perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur itu. Sehari mereka bekerja, dan kemudian sore hari mereka ya menerima upah dari hasil kerja itu. Nah, dengan upah yang mereka dapatkan, itu mereka bisa memperoleh bahan makanan. Jadi dengan uang hasil kerja mereka bisa membeli makanan untuk keluarga ini. Nah, kalau sampai terjadi orang kaya pemilik ladang ini menahan upah, itu artinya hari itu para buruh tidak memegang uang. Kalau mereka tidak memegang uang, mereka tidak bisa membeli makanan. Dan kalau tidak bisa membeli makanan, mereka tidak makan. Dan kalau tidak makan, ya mereka akan lapar. Kalau laparnya lebih panjang, lebih lama maksudnya, maka ya pengaruhnya di fisik, badan mereka menjadi kurus, lemah. Tapi mereka harus tetap bekerja. Nah, di sini kita melihat kerasnya atau kejamnya gitu ya, menahan upah buruh yang bekerja ini secara harian. Lalu lihat ke ayat 5. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu. Nah, kemudian lihat, mereka memiliki kekayaan yang besar. Kekayaan mereka gunakan untuk berfoya-foya gitu ya. Saya nggak ngerti berfoya-foya itu artinya apa sebenarnya. Menggunakan uang hanya untuk memuaskan keinginan atau untuk mendapatkan kesenangan sendiri, begitu kan ya. Terserah foya-foyanya apa. Tapi kalau mendengar kata foya-foya, Bapak Ibu tidak akan ketemu menggunakan uang untuk hobi kan ya. Orang yang menggunakan uangnya untuk hobi tidak pernah disebut foya-foya. Kata foya-foya kecenderungannya dipahami secara ini negatif. Kalau di zaman dulu dan juga zaman sekarang ya, uang digunakan untuk pesta yang nggak ada alasan itu. Pokoknya pesta. Kalau mengingat perumpamaan tentang anak yang hilang, tuduhan si sulung terhadap si bungsu adalah menghamburkan uang bersama dengan pelacur-pelacur. Itu foya-foya dulu ya kayak gitu. Nah, tidak menyebut tentang ini belanja sepuasnya tentang barang-barang yang bermerek, nggak disebut yang seperti itu. Nah, kemudian di satu sisi mereka punya atau memegang uang yang begitu melimpah, mereka bisa hidup mengikuti kesenangan mereka sendiri, tetapi kemudian mereka mengabaikan orang-orang yang sesungguhnya sangat berjasa untuk mereka.
Para buruh yang bekerja di ladang itu kan jasanya besar untuk orang kaya ini. Jasanya besar sehingga orang kaya itu bisa berfoya-foya. Saya bicaranya dari sisi para buruh ya. Kalau saya bicaranya dari sisi orang kaya, lu kalian kan juga memerlukan pekerjaan. Coba kalau saya nggak kasih kamu pekerjaan. Nah, kalau urusannya fair semua, maksudnya ya yang miskin, para buruh itu mendapatkan pekerjaan, lalu mendapatkan upah yang pantas dan diberikan pada waktunya, tidak akan ada masalah. Yang jadi masalah ini justru karena orang kaya, pemilik ladang itu tidak memberikan upah pada waktunya. Sengaja menahan. Apakah karena tidak ada uang? Bukan. Nyatanya mereka bisa berfoya-foya kok. Nah, dengan memperhatikan situasi yang seperti ini, lihat orang kaya itu hanya memikirkan dirinya dan mengabaikan kebaikan, kesejahteraan orang-orang yang punya jasa besar untuk kehidupannya. Nah, kemudian kembali ke ayat 1. Yakobus mengingatkan mereka. Menangislah, merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kemudian tolong ke ayat 5. Ya. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ini ada situasi yang bisa dikatakan sulit yang akan dihadapi oleh orang kaya ini. Nah, kemudian masih ada lagi yang sesungguhnya memberatkan orang kaya ini. Lihat ke ayat 6. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, yang tidak dapat melawan kamu. Tidak ada data yang memadai untuk mengerti ayat 6 ini. Tidak ada, Bapak Ibu. Sulit nyari referensi ayat ini menunjuk kemana. Tapi kalau memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu bisa memperhatikan, bisa mengingat kehidupan para budak ya di abad pertama. Budak di abad pertama. Ini seperti ya Onesimus, itu budak dari Filemon. Ya. Seorang budak yang melarikan diri misalnya, itu boleh dihukum sekeras-kerasnya, boleh dipukuli semaunya. Nah, kemudian kalau memperhatikan ayat 6 dengan melihat ayat-ayat sebelumnya, bisa terjadi yang dimaksudkan adalah orang kaya, pemilik ladang-ladang yang luas ini bukan hanya tidak memberikan upah kepada buruhnya tepat waktu, tetapi juga menyakiti, bahkan menyiksa buruh mereka. Kesalahan sedikit bisa membuat dia menghajar, menyakiti buruh-buruhnya. Bisa jadi juga tidak memperhatikan lebih dulu orang ini benar atau salah. Nggak peduli, kalau dia sudah jengkel, dia bisa melakukan apa saja terhadap orang-orang, terhadap buruh-buruh yang sudah membuat dia jengkel. Dan ini saya rasa bisa diterima. Jadi orang-orang kaya pemilik ladang itu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar yang tidak dapat melawan kamu. Mereka lemah, biarpun benar ya, tapi mereka lemah. Sehingga ketika disiksa misalnya, sampai dengan kematiannya, mereka tidak bisa melawan.
tidak bisa memberi perlawanan. Nah, orang-orang yang sudah berlaku jahat, berlaku kejam terhadap orang-orang lemah, terhadap buruh-buruhnya sendiri, diingatkan, kamu akan mengalami kesengsaraan. Kapan itu terjadi? Nanti, pada hari penyembelihan. Atau lihat ke ayat 3. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Perhatikan, hari-hari yang sedang berakhir, dan kemudian hari penyembelihan. Ini ada dua ungkapan yang mungkin tidak bisa langsung dipahami, ya. Hari penyembelihan, hari-hari yang sedang berakhir. Nah, mengingatnya begini saja. Di abad pertama, di zaman para rasul ini, para rasul percaya bahwa akhir zaman akan segera tiba. Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu bisa mengatakan bahwa akhir zaman akan datang ketika Paulus sendiri masih hidup. Kemudian yang dekat dengan Yakobus saja, tolong ke 2 Petrus ya. Bab 3. Petrus bab 3. Lihat ke ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini kata-kata orang yang mengejek kepercayaan Kristiani. Memangnya yang mereka percaya apa? Para pengikut Yesus percaya Tuhan akan segera datang. Tuhan akan segera datang. Ketika ditunggu nggak datang-datang, muncul orang-orang yang mengejek. Katanya Tuhan akan cepat datang. Mana? Dari dulu sampai sekarang keadaannya kayak gini terus kok. Tapi kembali, para pengikut Yesus percaya bahwa Tuhan akan segera datang. Lalu ngapain kalau Tuhan datang? Kalau Tuhan datang, maka dia akan datang sebagai hakim, akan datang sebagai anak manusia yang akan membuat pemisahan. Orang benar akan dipisahkan dari orang jahat. Orang benar akan menerima kemuliaan yang abadi. Orang yang jahat akan mengalami penderitaan yang abadi. Dalam surat Yakobus ini kita lihat, Yakobus termasuk mewakili kepercayaan Kristiani zaman itu ya. Kembali ke ayat 3. Hari-hari yang sedang berakhir. Nanti ketika Tuhan datang pada hari yang terakhir, kalian akan diadili. Dan ketika kalian diadili, lihat karatnya, karat dari emas dan perak yang mereka miliki, itu akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Emas dan perak itu tidak berkarat. Ya, nggak berkarat. Tapi Yakobus mengatakan kekayaanmu akan berkarat. Harta, emas dan perakmu akan berkarat.
lalu karatnya itu akan memberi kesaksian melawan kamu. Karatnya ini adalah karat dari emas dan perak. Emas dan perak itu adalah kekayaan yang mereka miliki. Lalu kekayaan yang mereka miliki itu mereka dapatkan termasuk dengan menindas, membuat sengsara orang-orang yang lemah yang kita lihat di ayat 5 tadi. Dan mereka diingatkan ya, nanti ketika Tuhan datang untuk menghakimi, kekayaanmu itu tidak akan ada gunanya. Kekayaanmu itu tidak akan menolong kamu ketika berhadapan dengan Tuhan. Bahkan karena semua kejahatan yang sudah kamu lakukan, kamu akan mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu adalah hukuman dari Tuhan. Dan di ayat ini, di ayat 5 ya, digambarkan mereka akan mengalami penyembelihan. Mereka akan disembelih. Ini kan bahasa yang bisa dikatakan sangat keras kan. Nah, kemudian begini, kalau kita belajar dari kecaman Yakobus terhadap orang-orang kaya yang rupanya juga menjadi anggota jemaat, ada banyak kan yang kita bisa pelajari. Ini kita bicara dalam situasi yang wajar ya, situasi yang normal. Ternyata kalau ada ya orang yang mempekerjakan orang lain dan yang menerima pekerjaannya itu adalah orang-orang yang memang mengalami kesulitan, menahan upah mereka itu merupakan kesalahan besar. Kesalahan yang bisa dikatakan sangat serius. Kelihatannya hanya menunda pemberian uang, upah. Hanya menunda. Pemberian uang bisa ditunda. Kalau Bapak Ibu mengatakan, saya juga bisa kok menunda makan, itu orang-orang yang tiap hari makan cukup. Memberikan upah bisa ditahan. Perut yang sudah lapar, disuruh menahan, jangan lapar, jangan lapar. Nggak bisa. Tetap saja perut akan menyatakan diri dia sedang lapar. Apa obatnya? Lapar. Nggak ada lain kan? Makan. Nggak bisa. Karena lapar saya akan jogging biar keluar keringat. Nggak nyambung. Jadi ini yang kita perlu belajar, kita perlu lihat yang sederhana. Ketika orang mempekerjakan orang lain, ya perhatikan. Sebenarnya begini, saya sampaikan juga hal yang sebaliknya ya. Kalau orang bisa mempekerjakan orang lain, itu kan sebenarnya menolong orang itu. Bisa memberi penghidupan kepada orang itu. Bahkan harus diingat juga, yang terima gaji satu orang misalnya ya, tapi yang mendapatkan penghidupan dari gaji itu satu keluarga. Bapak Ibu membuat lapangan kerja, mempekerjakan orang, ya itu merupakan, saya bicara dari sisi yang berbeda ya, bisa merupakan kegembiraan, kebahagiaan tersendiri. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang mengalami yang seperti itu kan. Ketika melihat keluarga dari orang-orang yang bekerja untuk Bapak Ibu itu berkecukupan, senang, Bapak Ibu juga merasakan kesenangan kan, bisa ikut gembira kan. Enggak ada kan yang komplain, kalian lebih gemuk daripada aku, padahal aku yang menggaji kamu. Belum pernah ada yang komplain kayak gitu kan. Nggak akan ada yang keberatan dengan situasi yang seperti itu. Senang kalau melihat anak buahnya, karyawannya, buruhnya mendapatkan penghidupan yang memadai. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, yang bekerja untuk Bapak Ibu kelihatan hanya satu.
Tapi yang hidup dari situ, itu bisa banyak. Nah, yang dikecam oleh Yakobus, itu yang berlaku sebaliknya. Yang nggak peduli dengan kesejahteraan buruhnya, yang nggak peduli buruhnya makan atau tidak. Nah, kalau buruhnya aja dia tidak pedulikan, apalagi keluarganya. Karena itu, ya Yakobus menyampaikan sikap yang keras terhadap mereka. Menangislah, merataplah, hukuman pasti akan menimpa kalian. Kalian mengumpulkan harta dengan menyiksa, dengan menyakiti, membuat orang lain menderita. Tapi yang kamu kumpulkan itu tidak akan ada gunanya. Karena apa? Walaupun kamu memiliki banyak harta, kamu akan mengalami penderitaan karena Tuhan yang akan mengadili kamu. Uangmu seberapa banyak pun, kalau dibawa menghadap pengadilan Allah, tidak akan bisa menolong kamu. Nah, sekarang kalau kita belajar lagi dari hal itu, yang sebaliknya kan yang kita lakukan. Dengan uang yang kita miliki, dengan kemampuan kita membuat usaha, kita bisa mewujudkan kasih kepada sesama, memberi mereka pekerjaan dan memberikan upah yang layak. Jelas itu soal yang sangat serius ya. Itu kebaikan yang tidak semua orang bisa. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan oleh Tuhan menerima karunia itu, ya perlu dimanfaatkan baik-baik karunia ini. Bapak Ibu, saya tidak bicara tentang situasi sulit yang mengakibatkan perusahaan begini-begini, itu bukan bagian saya untuk mendiskusikannya. Tapi yang saya sampaikan belajar dari surat Yakobus itu adalah ya beberapa hal yang menyangkut ternyata kemampuan kita membuat usaha dan seterusnya itu bisa digunakan untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kemudian kita beralih ke tema yang lain. Lihat ke ayat 7 sekarang. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, kemudian sekarang yang kita perlu lihat, nih kembali tentang kedatangan Tuhan. Disebut di ayat 7. Kemudian di ayat 8. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kenapa sih kok mereka sudah terlalu cepat menyimpulkan Tuhan akan cepat datang? Padahal nyatanya sampai sekarang juga kedatangan Tuhan yang kedua untuk mengadili orang hidup dan orang mati itu belum terjadi juga. Ini mengapa para rasul, para pengikut Yesus di abad pertama percaya bahwa Tuhan akan segera datang? Kita lihat dulu Bapak Ibu ke ini, Yesus yang naik ke surga. Yesus naik ke surga,
kemudian orang-orang yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea, itu melihat Yesus terangkat dan hilang di balik awan. Mereka masih menengok ke atas ketika tiba-tiba malaikat datang dan mengatakan, orang-orang Galilea, kenapa pada nengok ke atas? Tuhan akan datang seperti, atau caranya, seperti waktu ia naik ke surga. Itu kita bisa lihat di kisah Lukas perikop yang terakhir, dan kemudian kisah bab 1. Itu bicara tentang kedatangan Tuhan. Tapi belum menjawab kenapa mereka dulu secepat itu yakin bahwa Tuhan akan datang. Nah, memahaminya begini. Tolong Bapak Ibu membuka dulu Injil Yohanes bab 11. Yohanes bab 11. Lihat ke ayat 23 dan 24. Yesus berkata kepada Marta, "Marta, saudaramu Lazarus akan bangkit." Nah, kemudian Marta menjawab, "Aku tahu bahwa ia, Lazarus ini ya, akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jadi Lazarus akan bangkit. Kapan? Di akhir zaman. Karena pada akhir zaman itu orang-orang mati akan dibangkitkan. Apa yang dikatakan oleh Marta ini bisa disebut sebagai bagian dari kepercayaan orang Yahudi. Bagian dari kepercayaan orang Yahudi. Jadi apa yang dikatakan oleh Marta itu bukan keyakinan pribadi, tapi itu keyakinan orang Yahudi. Dan keyakinan Yahudi ini, kalau kita cari dasarnya, kita temukan di kitab Daniel bab 12. Daniel bab 12. Nah, kalau melihat secara menyeluruh juga di bab sebelumnya, ini bicara tentang akhir zaman. Jadi pada akhir zaman, semua orang yang mati itu akan dibangkitkan. Nah, orang yang sudah dibangkitkan itu akan menghadapi dua kemungkinan, atau mungkin bukan dua kemungkinan ya. Orang-orang yang mati yang dibangkitkan itu akan terbagi dua. Orang benar, orang bijaksana akan dibangkitkan untuk menerima kehidupan kekal. Lalu orang-orang jahat itu dibangkitkan hanya untuk menerima kehinaan dan kengerian yang kekal. Itu yang dikatakan di kitab Daniel bab 12. Nah, kalau memperhatikan Yohanes bab 11, memperhatikan juga Daniel bab 12 tadi, jelas tandanya apa kalau akhir zaman itu datang. Jelaskan tandanya. Orang mati dibangkitkan. Orang mati bangkit dari dunia orang mati. Itu tanda kalau akhir zaman datang. Tapi tentang akhir zaman itu jangan bayangkan Tuhan datang lalu hanya akan ada waktu beberapa detik, beberapa menit gitu ya. Ada proses. Sekarang begini, para rasul itu bertemu dengan Yesus sebelum dia wafat. Waktu Yesus wafat, ada yang melihat.
setelah bangkit dari kematian, para rasul bertemu dengan Yesus. Para rasul bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Dan ini menjadi tanda yang paling jelas bagi mereka. Akhir zaman sudah mulai. Dimulainya dari mana? Dimulai dengan kebangkitan Yesus. Jadi bangkitnya Yesus dari dunia orang mati. Bagi para pengikut Yesus yang semuanya adalah orang Yahudi, ini menjadi tanda bahwa akhir zaman sudah mulai datang. Karena itu, di Yakobus ini berulang dikatakan bahwa Tuhan akan segera datang. Hari Tuhan akan ini sedang mendekat gitu ya. Lihat sekarang ke bab 4 ayat 7. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Yang disebut saudara-saudara di sini bisa terjadi, wah ini pasti menunjuk ke semua anggota jemaat gitu ya. Tapi kalau melihat kata bersabar dan melihat orang-orang kaya pemilik ladang yang menahan upah buruh tadi, kayaknya mereka nggak termasuk lah. Yang termasuk disebut saudara-saudara yang bertahan, yaitu orang-orang para pengikut Yesus yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan. Mereka lah yang diingatkan supaya bersabar. Sampai kapan sabar? Sampai Tuhan datang. Selanjutnya kita lihat Yakobus memberikan ilustrasi tentang menunggu dengan sabar itu. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Di tempat Yakobus tinggal atau di tempat jemaat Yakub yang dituju oleh Yakobus ini ya, nggak ada sungai kelihatannya. Bukan tidak ada sungai. Sistem pertaniannya tidak menggunakan irigasi sungai yang airnya terus ada. Sawahnya, kalau pakai bahasa Indonesia, tadah hujan. Gitu. Tanahnya akan menjadi basah, lembek, bisa ditanami, dan menjadi subur hanya kalau ini hujan tiba, hujan turun. Dan ada dua waktu hujan di sini ya, hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dengan air hujan inilah tanah bisa menjadi subur dan mereka bisa menanam. Bapak Ibu pernah ketemu petani buru-buru nungguin hasil panen? Nih, supaya gandumnya cepat besar, cepat berbulir, atau supaya padinya cepat menguning. Petani nggak bisa buat apa-apa. Petani hanya menunggu. Dan menunggunya sabar. Ada hitungan waktunya gitu. Tapi peran petani dalam hal ini ya hanya menunggu. Karena tidak bisa mempercepat atau memperlambat datangnya musim panen. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Itu tidak ada di dalam kuasa si petani. Sekali lagi yang bisa dilakukan oleh sang petani ya menunggu dengan sabar. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat.
jalani kehidupanmu dengan kesabaran. Kalau kamu harus menderita sebagai orang benar, terima penderitaan itu. Terima. Jangan sampai kamu lari dari Tuhan, jangan sampai kamu meninggalkan Tuhan. Kamu harus mengikuti yang dikehendaki Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, terus sampai akhirnya nih Tuhan datang. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kita lihat, ada hal yang harus dihindari oleh para anggota jemaat. Bersungut-sungut, lalu saling mempersalahkan. Bersungut-sungut itu gimana? Ya keluar sungutnya gitu ya. Bukan mengeluh, menggerutu. Mengungkapkan kekesalan karena yang ditunggu, yang diharapkan nggak datang-datang. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita nggak perlu bicara yang lain-lain ya. Kamu jangan bersungut-sungut. Urusannya apa? Bersungut-sungut sebagai pengikut Yesus berhadapan dengan kedatangan Tuhan. Kami ini sudah melakukan yang dikehendaki Tuhan. Kami itu sudah sabar menanggung penderitaan. Kenapa Tuhan nggak datang-datang? Contoh isi sungutnya ya kayak gitu. Jangan-jangan yang ngajari kita tentang kedatangan Tuhan itu yang salah. Itu mempersalahkan. Katanya Tuhan akan cepat datang. Mana? Kami ingin segera penderitaan kami berakhir. Kalau Tuhan datang, penderitaan kami tentu akan berakhir. Nah, itu sungutnya ya. Tapi Yakobus mengingatkan, jangan lakukan yang seperti itu. Itu kalau kamu berlaku seperti itu, nanti hakim yang adil akan memperhitungkan hal itu sebagai kesalahan. Dan kamu bisa jadi harus menanggung hukuman. Terus harusnya bagaimana? 10. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ini yang harusnya dilakukan. Sabar, tekun, menghadapi, menanggung penderitaan. Jadi jangan mengeluh, jangan mempersalahkan, apalagi bersungut-sungut gitu ya. Ingat itu loh para nabi itu. Mereka mengalami penderitaan, tetapi mereka menanggung penderitaan itu dengan sabar. Nah sekarang begini dulu. Bapak Ibu pernah menahan sakit sampai kelihatan di wajah? Menahan sakit. Itu bahasa Indonesianya apa? Meringis kesakitan gitu atau apa? Wajah menampakkan rasa sakit. Mulut bisa mengeluarkan suara. Bukan aduh, tapi merintih itu kan karena menahan rasa sakit. Tapi tolong diingat-ingat ya. Bapak Ibu pernah ngalami enggak ketika Bapak Ibu sedang sakit, beneran sakit. Wajah sampai itu tadi meringis menahan sakit. Tapi kemudian ada tamu yang datang. Bapak Ibu masih meringis menahan sakit? Ada yang tetap menunjukkan rasa sakit, iya ada. Sakit beneran memang. Sakitnya nggak bisa tertahan gitu ya. Tapi bisa terjadi dalam keadaan tertentu, di level tertentu, Bapak Ibu tidak menampakkan rasa sakit.
sama sekali. Sehingga ketika ada tamu yang datang, sebenarnya Bapak Ibu menahan sakit, tapi cara Bapak Ibu bicara, kemudian juga cara Bapak Ibu tersenyum, menyambut tamu, sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit. Jangan-jangan pernah mengalami kan ya? Atau malah mengatakan, enggak sakit, tapi meringis pura-pura sakit. Nah, itu lain soal ya. Kalau ditagih hutang ya kayak gitu ya. Ditagih pekerjaan juga begitu. Sakit, supaya ketahuan kelihatan sakit, ekspresinya dibuat-buat. Bahkan ada orang-orang tertentu yang tahu tekniknya untuk membuat badan jadi panas kan. Bukan sakit, tapi ada orang-orang yang tahu itu tekniknya gimana caranya biar supaya suhu meningkat. Sehingga kalau dipegang orang akan percaya, ini sakit beneran. Nah, yang bisa dijadikan ilustrasi untuk menderita dengan sabar, itu ketika itu tadi, Bapak Ibu sebenarnya sakit, tapi ada tamu. Dan Bapak Ibu seolah-olah mengabaikan rasa sakit itu. Tapi kemudian ketika sendiri, ya kesakitan. Tapi kesakitan itu dalam tanda kutip ya, dinikmati, dirasakan, diterima. Yakobus mengingatkan, para nabi itu menanggung penderitaan dengan sabar. Ikuti teladan mereka. Mau contoh lebih konkret. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Padahal Ayub itu juga, kalau bicara tentang penderitaannya ya, enggak segera, tidak selalu menerima rasa penderitaannya dengan sabar loh ya. Ketika anak-anak kekayaannya diambil, Ayub masih bisa mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika kesehatannya diambil, lalu Ayub sakit kulit, Ayub mengatakan, masa kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Ayub bertahan. Ketika istrinya juga mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Itu nasihat istri Ayub. Tapi Ayub menjawab, kamu bicara kayak perempuan gila. Tapi kemudian kalau kita melihat di ayat-ayat di bab selanjutnya, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana Ayub mengeluh juga. Bahkan berpikir negatif tentang Tuhan. Berpikir negatif bagaimana Ayub membayangkan dirinya itu seperti sasaran anak panah. Dan Allah itu sedang menembakkan panahnya. Nggak tanggung-tanggung. Anak panah itu dikasih racun. Anak panah Tuhan melesat dari busurnya, masuk mengenai Ayub, lalu racunnya diserap oleh jiwanya. Ayub juga menyampaikan keberatan, aku tidak bersalah, tetapi mengapa Tuhan membuat aku menderita? Walaupun nggak bisa terima, walaupun banyak berbicara, gitu ya. Tapi Ayub tetap menanggung semuanya memang. Dan pada akhirnya Ayub menerima kembali apa yang pernah dimilikinya dulu. Pada akhirnya Ayub menerima apa yang disediakan Tuhan baginya. Para anggota jemaat yang sedang mengalami penderitaan, ingat saja, tanggung penderitaan seperti para nabi. Jangan saling menyalahkan, ya. Jangan juga bersungut-sungut. Terima. Kenapa?
Tuhan yang kita percaya itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kamu tidak berlaku jahat seperti para pemilik ladang tadi. Pada akhir zaman, ketika Tuhan datang, kamu tidak akan menghadapi penghukuman, tapi kamu akan menerima kemuliaan. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, ada yang mau bertanya mungkin Bapak Ibu? Silakan. Belum ada. Saya Nggak deh ada? yang bertanya, Pak. Iya, Kenapa? silakan Bu. Saya mau coba bertanya. Pak Seto, saya Kartika, saya mau tanya, Pak, mengenai yang kedatangan Yesus tadi yang sampai sekarang belum datang-datang juga. Kira-kira kenapa ya, Pak ya, belum datang-datang juga gitu, Pak? Alasannya ada nggak di Alkitab, Pak? Terima kasih. Sampai sekarang saya tidak menemukan alasan kenapa kok belum datang. Harusnya tahun berapa Tuhan datang gitu. Kalau Ibu tolong membuka dulu ini 2 Petrus tadi loh, Bu. Lihat 2 Petrus bab 3 tadi ya. Ayat 8. Apa yang ditulis di situ? 2 Petrus bab 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu naik ke surga baru 2 hari yang lalu kan ya? Iya Pak, 2000 Sehari tahun yang lalu ya. sama dengan 1000 tahun. 22 hari sih Pak. Sama dengan 1000 hari. Baru 2 hari lalu kan Tuhan Yesus naik ke surga. 22 hari Pak. Kok 22 hari? 2 hari ya, 2 hari benar. Bukan 100. Iya, iya. Lalu lihat ke ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, kalimat ini kalau diterapkan untuk orang Yahudi, para pengikut Yesus di zaman dulu, gampang sekali. Tuhan belum datang, nungguin orang-orang lain pada bertobat gitu ya. Tapi kan ini sudah lewat berapa generasi? Sudah lewat berapa generasi? Nah, kalau supaya orang nggak bertobat kan mending nggak usah lahir saja kan, nggak perlu berdosa. Jadi ayat 9 ini pun nggak menjawab, nggak jawab juga kan. Jadi kalau Tuhan membiarkan generasi yang baru lahir lagi, kita bisa mengatakan berarti sebenarnya Tuhan menciptakan lebih banyak orang lagi dengan tujuan, dengan maksud supaya lebih banyak juga yang nantinya akan menerima kebahagiaan abadi di surga.
seandainya Tuhan datang di abad pertama dulu, kita nggak bisa, nggak akan masuk dalam hitungan orang-orang yang akan diselamatkan itu. Itu jawaban yang bisa kita lihat. Masih di 2 Petrus bab 3, lihat ke ayat 10. Kedatangan Tuhan itu akan seperti pencuri. Pernah janjian sama pencuri atau belum? Nah, pencuri nggak datang pada waktu yang disangka, pada waktu yang tidak diduga kan ya. Nggak ada yang menduga pencuri datangnya kapan, jam berapa. Itu pencuri dulu ya, bukan pencuri di zaman sekarang. Pencuri di zaman sekarang agak berbeda urusannya. Malah bisa teleponan dulu. Kemudian yang berikutnya masih di ayat 10, kalau Tuhan datang, itu akan ada kehancuran alam semesta. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, tentang akhir zaman ini yang diomongkan. Apa yang ada di dalam alam ini semua akan habis. Satu lagi, ayat 11. Ini yang menjadi jauh lebih penting. Karena tahu Tuhan akan datang dan untuk apa Tuhan datang, maka Petrus mengingatkan, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, begitu Bu tanggapan yang bisa saya berikan. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Ada lagi silahkan kalau ada. Minggu depan udah nggak menerima pertanyaan urusan dengan surat Yakobus loh ya. Pak Seto, saya mau nanya Pak. Ini kalau kita melihat penantian ini kok sepertinya waktu Musa juga bangsa Israel menanti-nantikan Mesias gitu ya. Nah, lalu di zaman Yesus sudah naik ke surga, ada janji mau datang lagi gitu kan. Lalu orang menunggu-nunggu gitu. Nah, ini apa ada kaitannya nggak Pak ya? Di zaman Musa orang tidak menunggu Mesias, Pak. Oh iya ya, dia. Tapi begini, Bapak Ibu silahkan mengingat sendiri ya. Pernah nyaris kehilangan harapan apa enggak? Ada yang pernah hampir kehilangan harapan? Gimana rasanya waktu itu? Makannya enak? Lahap? Nah, kemudian lihat, ketika Bapak Ibu memiliki pengharapan, pengharapan itu berasa sangat kuat ketika Bapak Ibu sedang senang atau ketika Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan. Pengharapan itu lebih berasa ketika Bapak Ibu sedang senang atau sedang susah? Susah. Berikutnya lagi, ketika sedang susah, tapi masih memiliki pengharapan, apa yang terjadi dengan Bapak Ibu waktu itu? Bisa bertahan? Nyatanya bertahan. Membuat orang memiliki apa menyebutnya ya, kemampuan, daya untuk berjuang. Ya. Bisa menanggung penderitaan, menghadapi kesulitan dengan lebih tenang, bahkan
tanpa merasakan kesedihan? Bisa jadi. Itu kuatnya, itu pentingnya pengharapan. Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya dari kecil sampai sekarang. Pernah nggak hidup tanpa pengharapan? Pernah, kalau semuanya kelimpahan. Lancar. Atau gini aja dah, yang waktu kecil harus berjuang gitu ya, untuk sekolah, untuk ya dari kecil sudah bekerja, sudah cari ya uang untuk keperluan sendiri, untuk keperluan sekolah gitu ya. Waktu itu menyimpan harapan enggak? Besok aku akan begini dan begitu gitu enggak? Atau terima saja namanya hidup ya udah kayak gini. Tapi kan dari kecil sudah diajari punya cita-cita. Pak Roy itu waktu kecil pengennya jadi pengacara. Seniman, Pak. Oh, seniman. Dari kecil punya cita-cita kan. Saya tidak mengatakan semua orang punya ya. Tapi yang pernah mengalami situasi seperti itu, kita akan beralih dari satu pengharapan ke pengharapan yang lain. Dari satu pengharapan ke pengharapan yang lain lagi. Orang Israel itu bertahan percaya kepada Allah dari sebut saja zaman Musa gitu ya sampai sekarang. Karena mereka percaya kepada Allah dan mereka yaitu tadi beralih dari satu pengharapan ke pengharapan yang berikutnya. Ketika kerajaan Israel hancur, maka kemudian yang membuat mereka sanggup bertahan dan berjuang itu adalah pengharapan bahwa Tuhan akan membangkitkan kembali kerajaan mereka yang runtuh. Tuhan akan membangkitkan anak Daud. Dialah yang nanti akan mengurus kerajaan Israel yang didirikan lagi. Nah, itu Mesias. Mesias ditunggu. Sebut saja dari zaman pembuangan sampai di zaman perjanjian baru. Enggak datang-datang Mesiasnya. Orang-orang yang diyakini sebagai Mesias mati semua. Para pengikut Yesus mengharapkan Yesus juga bertindak seperti Mesias yang mereka harapkan. Tapi Yesus menunjukkan pengharapan yang melampaui dunia. Kalian hanya mengharapkan kerajaan hidup di dunia. Kalian hanya memikirkan kesejahteraan itu, kelimpahan makanan dan pakaian. Tapi aku menyediakan bagimu kerajaan yang abadi. Yang kesejahteraannya, kelimpahannya, bukan soal makan dan minum dan pakaian. Tetapi yang menyangkut kemuliaan abadi dan kebahagiaan bagi jiwamu yang tidak dapat mati. Nah, begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Di kolom chat ada dari Bu Nina, Pak. Iman dan perbuatan menurut Yakobus berbeda dengan Paulus. Karena Paulus menegaskan bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sedang Yakobus menegaskan bahwa orang dibenarkan karena perbuatan yang mengungkapkan iman. Kita pernah mendiskusikannya, tapi saya akan sampaikan ulang. Sekarang begini, kalau orang sampai mengatakan pemahaman Yakobus dan pemahaman Paulus berbeda seperti yang disampaikan ini tadi, pertanyaannya, itu sudah membahas, mempelajari surat Paulus secara menyeluruh, atau hanya ngambil satu ayat? Sudah mempelajari surat Yakobus secara menyeluruh, atau hanya karena mendengar tentang perbuatan? Apakah Paulus itu bisa mengatakan yang perlu iman, dan iman itu tidak ada wujudnya di dalam perbuatan? Sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan kalimat seperti itu. Ayo dibuka surat Galatia. Surat Galatia.
lihat ke ayat bab 2. Ayat 16. Ini kan ayat yang dikutip antara lain. Tapi kemudian pertanyaan seriusnya adalah, iman itu dalam hal ini maksudnya apa? Dalam hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku Yesus adalah Tuhan, apakah itu yang disebut iman? Ayo lanjut. Masih di surat Galatia. Silahkan ke bab 5. Silahkan ke bab 5 ya. Supaya kita sungguh-sungguh, ayat 1, merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Maksudnya, kalau kamu mengharapkan keselamatan melalui hukum Taurat, maka Kristus nggak ada gunanya. Ingat saja 2 jalannya menuju keselamatan. Jalan keselamatan yang pertama yang dipegang oleh orang Yahudi adalah jalan Taurat. Taati hukum Taurat, kamu akan selamat. Jalan yang kedua itu jalan Yesus. Keselamatan itu diberikan oleh Yesus dan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kemudian lihat ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Terus yang punya arti apa? Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman bekerja oleh kasih. Perbuatan atau bukan kasih itu? Belum selesai. Ayat 13. Saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka, untuk memperoleh keselamatan. Kamu menerima karunia. Kamu tidak menerima keselamatan karena kamu melakukan hukum Taurat. Kamu merdeka dari hukum Taurat. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perbuatan atau bukan? Kasih terwujud dalam perbuatan kan? Kemudian ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kamu membiarkan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu akan melihat buahnya. Buahnya apa? Ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perbuatan atau bukan ini semua yang disebut? Nggak bisa. Orang menyingkirkan perbuatan
Lalu seolah-olah iman itu lepas dari perbuatan. Tidak bisa orang menyangka iman itu bisa ada tanpa berbuat. Kamu percaya kalau Yesus sudah membebaskan kamu dari dosa? Ya, saya percaya. Apa tandanya kalau kamu percaya? Kalau orang mengatakan, saya percaya Yesus sudah membebaskan saya dari dosa, tapi orang ini tetap bertekun dalam dosa, bisakah kita mengatakan orang itu percaya? Aneh kalau dibilang, katanya percaya Yesus membebaskan saya dari dosa, tapi saya tetap bertekun dalam dosa. Mustahil, aneh. Itu bukan kepercayaan. Tidak ada gunanya kalau kepercayaan itu hanya di level pikiran dan kemudian terungkap di mulut. Kepercayaan memang memang kerjasama ya dengan pikiran orang memahami, menerima sebagai kebenaran itu percaya, mulut mengungkapkan kebenaran itu, tapi dengan hati orang mempercayakan dirinya kepada Allah yang dipercaya. Itu iman. Itu beriman. Yakobus, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman tanpa diwujudkan dalam perbuatan bukan iman. Nah, begitu. Siapa yang mau bertanya lagi? Cukup ya. Ya. Nah, kalau tidak ada, beralih ke ayat 12. Kembali ke Yakobus bab 5, kita lihat ayat 12. Ini Yakobus seperti mengulang kata-kata Yesus. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau perminyakan itu ada minyaknya beneran apa enggak? Sakramen perminyakan. Bapak Ibu lihat, kalau ada yang sakit, panggil penatua. Lalu penatua itu, pimpinan jemaat harus melakukan satu, mendoakan si sakit. Kedua, mengolesi minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Loh, kayaknya di sakramen perminyakan ada unsur kayak gini juga ya. Pengampunan dosa. Ada di antara Bapak-Ibu yang pernah menerima sakramen ini? Ya, waktu itu menerimanya dalam keadaan sadar apa enggak sadar, Pak? Sadar. Sadar. Itu memperhatikan unsur pengampunan dosanya, Pak? Ya. Kalau di sakramen perminyakan? Ya, betul. Masih bisa mengingat, Pak, di bagian mana atau di kalimat? Lupa, Pak. Tapi urusan sakit. Pak. Kenapa? Ya. Jadi diberi kesempatan kalau mau mengaku dosa dulu bagi yang sakit, promonya masuk, Pak. Ya, misalnya masih begitu itu sadar. Ya. Yang sakit betul. Masih sadar, diberi kesempatan untuk mengaku dosa.
Kemudian jelaskan ya Bapak Ibu, ini kaitan antara atau dasar dari sakramen perminyakan. Bapak Ibu jelas bisa lihat di sini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Saling mengaku dosa. Bapak Ibu sebaliknya pernah mendengar kan, ngaku dosa kok kepada manusia, ngaku dosa ya kepada Allah. Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Keren kutipannya, tapi ingat itu kutipan yang diambil dari mulut orang Farisi yang mengecam tindakan ucapan Yesus yang mengatakan bahwa dosa orang lumpuh itu diampuni. Tapi kemudian di sini kita melihat Yakobus memberikan nasihat untuk saling mengaku dosa, lalu saling mendoakan. Lalu doanya apa? Kalau sesama pendosa, ya doanya supaya mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan orang tidak bisa meremehkan kekuatan doa. Lihat aja ayat 17. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah ini contoh kekuatan doa gitu ya. Kalau doa Bapak Ibu sudah sekuat doa Elia atau sudah mendekati? Coba aja ini mumpung musim hujan. Jadi nanti didoakan supaya kalau curah hujan sudah terlalu tinggi, berdoa supaya curah hujan berkurang. Gitu ya. Enggak, bukan begitu. Bapak Ibu, kenapa doa itu kok bisa begitu kuat? Kenapa doa itu bisa begitu hebat kekuasaan? Itu yang hebat bukan mulutnya orang yang berdoa itu ya. Tapi orang yang berdoa, dan doanya itu sungguh-sungguh, dan doanya itu adalah dikuasai dengan hati yang benar gitu ya. Maka yang kita lihat adalah orang yang berdoa itu sebenarnya mempercayakan semuanya kepada Allah. Membiarkan Allah bertindak. Dengan kepercayaan yang dimilikinya, orang meminta supaya Allah mengambil tindakan. Kalau Allah yang mengambil tindakan, maka hal yang tampak mustahil bagi manusia bisa benar-benar terjadi. Yang melakukan bukan saya. Yang hebat bukan mulut saya. Yang hebat adalah Allah yang saya percaya, Allah yang mengasihi saya, Allah yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutup banyak dosa. Ya, Bapak Ibu, ini kalau diucapkan luar biasa ini ya, dikerjakan pasti lebih hebat lagi. Dikatakan ini ya, yang membuat orang berdosa balik dari jalan yang sesat. Orang itu sebenarnya menyelamatkan orang berdosa itu, menyelamatkan jiwa orang berdosa itu dari maut
dari kematian yang abadi. Bukan hebat? Jadi ketika orang bisa membantu, menolong saudaranya sehingga dia tidak jadi berdosa atau meninggalkan dosanya, maka orang ini melakukan tindakan yang hebat sekali, menyelamatkan jiwa orang itu dari kematian yang abadi. Tidak semua orang memiliki keberanian yang seperti ini, tetapi kemudian kita bisa minta bantuan kepada Tuhan, dan kemudian juga begini, minta juga keberanian, kebijaksanaan yang diperlukan untuk melakukan hal itu ya. Tapi ada juga cara yang lain. Menegur orang yang berdosa, menegur orang yang bersalah itu kan nggak gampang kan ya. Perlu keberanian. Kalau orang-orang yang ditegur itu adalah orang-orang dekat kita, itu jauh lebih gampang. Tapi itu pun tidak semua mengerjakan. Tidak semua orang juga punya keberanian untuk mengingatkan. Karena apa? Yang saya ingatkan itu lebih pintar dari saya. Menurut saya salah, tapi menurut dia enggak. Menurut dia yang salah aja benar kok. Kenapa? Pintar ngomong. Pintar apa saja yang dia lakukan, dia bisa jawab. Dia bisa jelaskan. Ini enggak salah, ini benar. Nanti di lain kesempatan, kalau ketemu orang kayak gini, itu mau mengingatkan juga, wah, daripada ketemu orang kayak gitu, ya udah mendingan nggak usah diam aja. Tapi bisa terjadi orang-orang yang ketemu dengan pribadi-pribadi yang terbuka untuk terima peringatan kan. Pribadi-pribadi yang nggak senang dengan situasi yang dia hadapi, mungkin dia lalai, mungkin dia lupa, mungkin dia sedang nggak peduli dengan hidupnya. Dan mungkin juga di antara kita melihat lalu ambil tindakan, mengingatkan. Selain itu, masih ada cara lain ya, yang menolong orang untuk berbalik dari dosa. Kembali lagi ke ayat 16-17. Kekuatan doa. Jadi menolong orang lain lepas, bebas, meninggalkan dosa-dosanya, itu juga dapat dilakukan dengan mendoakan mereka. Dan ini doa juga tidak pernah bisa diremehkan loh ya. Kenapa? Doa demi orang berdosa itu tidak menyangkut soal makan minum, tidak menyangkut soal pakaian, tidak menyangkut soal materi, tetapi memperhatikan sungguh-sungguh keselamatan jiwa orang itu. Hebat kan? Mendoakan orang berdosa itu berarti mengusahakan pertolongan untuk keselamatan jiwa dari orang berdosa itu. Terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Seto, terima kasih banyak. Malam hari ini kita sudah menyelesaikan seluruh surat Yakobus ya. Banyak yang kita dapatkan dari pengajaran dari Pak Seto malam hari ini dan malam-malam sebelumnya mengenai surat Yakobus ini. Jadi tadi terakhir kekuatan doa, lalu iman dan perbuatan. Kita harus menyertakan Tuhan dalam segala aktivitas kita ya, dan lain-lain yang kita perlu baca kembali dan renungkan kembali. Baik, Bapak Ibu, ini nanti pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas ini aja Pak ya, apa masa Advent ya Pak ya, untuk menyambut Natal nanti. Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Helmi.
Pak Helmi masih? Doa, sorry, suara saya kecil ya. Ya, cukup Pak. Cukup ya? Oke. Baik, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang dari surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu pada malam ini, di mana kami dapat mempelajari Yakobus pertemuan kelima. Dan untuk itu kami ucap syukur dan terima kasih kepada Peseto yang telah Engkau utus dan Engkau memberi roh-Mu agar apa yang disampaikan kami dapat menyimak dengan baik. Ya Bapa, pada malam hari ini juga kami mohon agar Engkau berkati teman-teman yang lain yang hadir dalam pertemuan ini. Dan kami juga ucap syukur bahwa pada malam ini kami lebih dapat memahami akan kuasa-Mu yang luar biasa. Dan untuk itu, ya Bapa, bimbinglah kami, arahkanlah kami, agar kami lebih mempertebal iman kami, agar kami lebih senantiasa mau berdoa, bahwa doa memiliki kuasa yang luar biasa. Dan itu semuanya karena Engkaulah yang punya kuasa yang besar. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih Pak Seto, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima